innama takunu ma'al wahdah min ghairihi. Khalwat itu artinya sendirian, nggak ada yang lain, hanya bersama Allah saja. Innama tajiduhu ba'da bughdi ghairihi. Khalwat itu terjadi, kamu baru akan merasa sendirian di dunia ini ketika engkau sudah membenci selain Allah. Artinya tidak ada yang dicintainya, baru merasa sendirian. Kalau masih banyak yang dicintai, ya belum sendirian namanya. Masuk akal enggak? Iya kan gitu. Mata tasfu, ya, kapan engkau jernih? Maksudnya hatinya jernih, hatta tarasafa wa ahlahu, baru engkau melihat kejernihan dan baru engkau bisa melihat orang-orang yang hatinya jernih. Kalau hatimu belum jernih, ya kamu tidak akan pernah melihat kejernihan dan gak bakal ketemu dengan orang-orang yang hatinya jernih. Mata tasduqu hatta taras sidqa wa ahlahu. Demikian juga ketika engkau sudah bisa jujur, baru engkau bisa melihat kejujuran dan baru bisa bertemu dengan orang-orang yang jujur. Kalau kamunya pembohong, teman-teman kamu pembohong semua. Nah, ketika kamu itu masih pembohong, jangan berharap ada orang berbuat jujur kepada kamu. Jangan menuntut orang jujur kepada kamu, kamunya nggak jujur. Begitulah kira-kira kalau kita tafsirkan. Mata tukhlisu hatta tara babal haqqi azza wa jalla wa ahlahu. Ketika kamu sudah bisa ikhlas, baru kamu akan bisa melihat pintu Tuhan, wa ahlahu, dan orang-orang yang sudah loyal kepada Tuhan. Idza haqqaqta halaka, kalau kondisimu sudah betul-betul benar, ra'aita rijalal haqqi, baru engkau ketemu dengan melihat orang-orang yang benar. Idza ra'aita babal mulki ra'aita khuddamahu. Kalau engkau melihat pintu sang raja, engkau akan melihat pembantu-pembantunya, melihat pengawal-pengawalnya. Wuqufan hunaka, di sana berjejer berdiri. Babal mulki, di depan pintu kerajaan itu. Ma dustahu ma la mahtahu. Apa yang engkau selipkan tidak dapat kamu perhatikan. Kaifa tara ghilmanahu, bagaimana engkau bisa melihat penggawa-penggawanya? La kalama, tidak ada pembicaraan. Hatta tarallaha, sampai engkau bisa melihat Allah. Hina idzin taral ghilman, baru ketika itu bisa melihat penggawa-penggawanya, prajurit-prajuritnya. La kalama, tidak ada pembicaraan. Hatta Allah azza wa jalla, ya, fahina idzin, maka ketika itulah tara sidqan, akan melihat, engkau akan melihat satu kebenaran. Wa qad ra'aita hunaka sidqa, di sana engkau melihat kebenaran. Ya, yuhammiluka wa yuqaddimuka, yang akan menuntun kamu dan yang akan membawa kamu. Wa yuqiduka, dan akan membangunkan kamu. Wal kidbu, sedangkan kebohongan, yarudduka wa yunawwimuka, kebohongan yang akan memulangkan kamu, yang akan menidurkan kamu, maksudnya melalaikan kamu.
kun ma'as-sadiqina, jadilah engkau bersama orang-orang yang jujur. Artinya bergaulah bersama orang-orang yang jujur. Hatta tu'amala bima'umilu bihi, sampai kamu diperlakukan sama dengan orang-orang yang jujur, bagaimana mereka diperlakukan. Isduq fi aqwalika, jujurlah di dalam perbuatan, di dalam perkataan-perkataanmu. Wa af'alika, dan perbuatan-perbuatanmu. Wasbir fi jami' ahwalika, dan bersabarlah dalam segala kondisi. Semuanya selalu bersabar. Jujur dalam berkata dan jujur dalam berbuat. Ikhlas berkata, ikhlas berbuat. Perbuatan juga ada bohongnya, ada jujurnya. Jadi bohong dan jujur bukan perkataan, perbuatan juga sama, ada jujurnya, ada bohongnya. As-sidqu huwa tauhid wal ikhlas wat tawakkul. Kejujuran itu sebenarnya adalah ketauhidan, keikhlasan, dan ketawakalan. Jujur itu jujur tauhid, jujur ikhlas, jujur tawakal. Bukan hanya ngomongnya saja. Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Jujur itu komposisinya adalah tauhid, ikhlas, dan tawakal. Haqiqatut tawakkuli qat'ul asbabi wal arbab. Hakikat tawakal itu adalah memutus mata rantai, baik itu hukum kausalita ataupun arbab atau tuhan-tuhan, penyandang-penyandang dana, orang-orang majikan-majikan. Jadi memutuskan mata rantai kausalita dan dunungan majikan. Artinya tidak mengandalkan siapapun, tidak terikat dengan alasan apapun, dan tidak tergantung kepada bantuan siapapun, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu qatlul asbab wal arbab. Arbab itu rabbun, ya, namanya arbabun, majikan-majikan yang nolong kamu, yang makan kamu, yang menyayangi kamu, dan sebagainya. Artinya menghilangkan ketergantungan dengan hukum kausalita, sebab musabab. Kalau Allah itu musabbibul asbab. Begini, orang kadang-kadang ketika minta sama Allah, pikiran kita mengingat Allah dengan hukum kausalita. Ya kalau pengen kaya ya rajin, harus rajin bekerja. Kalau pengen pintar ya harus rajin belajar. Kalau pengen sembuh harus berobat. Tidak mungkin sembuh kalau tidak berobat. Begitu pikirannya itu. Tidak mungkin kaya kalau tidak bekerja. Tidak mungkin pintar kalau tidak belajar. Tidak mungkin gelas ini ada isinya kalau tidak ada yang ngisi. Tidak mungkin korek saya hilang kalau tidak ada yang ambil. Tidak mungkin asbak ini bergerak kalau tidak ada yang menggerakkannya. Jadi artinya hubungan kausalita itu sebab musabab. Nah, Allah itu kan prima causa, musabbibul asbab. Lalu kenapa Allah dipaksakan harus melalui proses ini? Nggak ada proses bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, pikiran-pikiran semacam ini nih, ketika kita menghadapi Tuhan, pikiran kita seperti menghadapi makhluk juga. Ya, harus begini. Nantinya bagaimana caranya? Allah jangan cara bagaimana caranya, nggak selalu urusan.
Minta kaya bilang aja, ya Allah saya minta kaya. Bagaimana cara yang terserah engkau lah. Tidak terikat Allah dengan cara apapun. Nah ini namanya qatul asbab wal arbab, ini penting sekali. Artinya tidak ada seorang pun yang kamu andalkan yang akan menolong kamu ini. Selama ini jangan bohong, ketika kamu kesulitan, banyak utang, yang terpikir dalam otakmu adalah barangkali saja paman saya yang kaya bisa nomboki utang saya. Ya kan begitu. Ketika kamu punya kasus, kamu mencari teman yang jadi polisi, mencari pertolongan sesama manusia. Kan begitu persoalannya. Nah kalau sudah gagal semua, baru minta tolongin sama Allah. Kemana perginya? Sunan Gunung Jati. Baru puasa di sana. Seperti itu. Ya itu ya itu ya syukurlah, yang ada masalah.